Gue jadi mau joget. Bentar lagi kaki gue naik ke meja. Yaudah. Hai teman-teman. Halo. Kita lanjut lagi ya untuk membalas replay surat kalian. Ya. Kali ini yang gue yang harus milih ya. Jadi dari aku. Gue mau yang kecil dulu. Soalnya tadi gede-gede mulu kan. Ini ada yang unik banget kok. Dia ngirimnya tuh udah sama. Aku pernah lihat. Sama apa? Sama apa ini? Sama kincing-kincing. Oh. Tapi saking udah lamanya kerincingnya udah nggak beli bisa. Nih dari Mira di Bogor. Home Kita buka ya. Miras. Berarti dia ini hampir menuju ke halaman. Kita buka ya suratnya ya. Ini simple banget, gak tahu isinya apa. Wow. Apa tuh? Cakep juga sih isinya. Maksudnya kayak Kayak undangan ulang ini tahun. apa sih juga bukan? Nggak baca dulu dah. Ini suratnya ya dari Mira. Ya. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung aja, aku Mira, tinggal di Bogor, deket tetangga. Oh ya. Aku sekolah di Seman 10, anak Oh. SMA. Oh, Masya Allah. 10 dekade yang lalu. Ternyata itu adalah apa namanya? Aku- Kurikulum vitae. 10 dekade mah 100 tahun. Aku SMA 12 tahun yang lalu. Tahun depan kuliah. Berarti Oh, Masya tahun Allah. ini insya Allah ya kuliah ya. Iya. Kalau lulus. Usianya berapa? Amin. Usianya berapa? Nggak ada usianya sih. 17 17 tahun, 18 tahun. 17 tahun lewat 20 tahun. Kalau nggak naik 20 kali. Ya kalau SMA itu sekitar Kok kita doanya pada jelek-jelek? Ayo, ya, Iya. SMA itu 17 tahun 18 tahun lah. Iya. Tapi gue mau ngasih tau aja kuliah nggak lihat umur kok. Jadi santai aja. Iya. Ini insya Allah Itu semoga. karena kuliah antum swasta. Sorry ya. Kalau nggak swasta, Gua negeri. ada ini, ada sorry. batasan umurnya. Gue negeri, sorry. Tapi sebelumnya swasta sih. Iya. Iya, BSI. Enggak lembes. Sorry ya. Terima agama. Ih, sorry ya. Gua kursus yang itu loh buat TKI. Yang lembaga kursus TKI. Pesiar. Pesiar ya. Dijamin langsung kerja kapal pesiar ya. Mau nyoba lo nih. Beda dong, lihat tuh. Insya Allah semoga ke UI. Mami. Sebenarnya nggak yakin. Sebenarnya nggak yakin surat ini bisa diterima atau enggak. Tapi maaf banget baru bisa ngirim karena nggak sempet terus bingung mau nulis apa. Iya. Setelah sekolah aku kan anak IPA, tapi aku minatnya IPS, jadi salah jurusan. Jadi aku mau lintas jurusan nanti, tapi masalahnya aku kan udah hijrah. Jadi aku memperbanyak ilmu agama dan sedikit-sedikit dakwah lewat sosmed. Aku juga mau kerja. Lumayan cari uang jajan sendiri karena kondisi keuangan orang tua juga agak goyang sejak pandemi. Page 2. Ini kan nulisnya masih jarang-jarang ya? Ya. Baru sadar kertasku udah habis ya. Nih loh, masih jarang-jarang ya. Lagi nih. Aduh, kertas gua habis. Fontnya dikecilin gitu ya. Ini mah emang begini, ada garisnya atuh. Tapi kenapa Kan ini? nggak ada garisnya Oh, ini. begitu. Iya. Tapi ini jadi rapat Tak belain ya, tak belain ya. Ya, coba baca. Bisa nggak lo baca? Kok aku yang baca? Oh, aku yang baca. Iya, lu yang pilih. Kamu nggak kelihatan kan buta huruf juga kan? Aku buta. Aku Jadi rasanya dilema gitu, untuk kerja insya Allah bisa dibarengi dengan dakwah, tapi sekolah kayaknya kadang aku ngambil belajar untuk PTN, jadi gak bisa belajar agama dan dakwah terhambat. Aku jadi mikir, apa ya kudu mau berprestasi di dunia? Harus buta ilmu agama? Atau mau belajar ilmu agama, ilmu-ilmu lainnya seperti pelajaran sekolah yang harus tertinggal? Kadang-kadang aku mikir, kenapa antara sekolah dan menuntut ilmu agama harus terpisah gini ya? Atau bisa dapat dua-duanya? Mohon bantuannya dan sarannya Ustadz. Nah ini susah dibaca ini. Ini susah dibaca. Aku pengen tahu Fuad kalau baca ini. Hah? Susah dibaca. Gimana? Menurutku ini baca enggak. Tulisan dia itu yang begitu semuanya susah dibaca. Aku aja kesulitan Oke, sebenarnya. tapi tadi pertanyaan Cuma pertama. karena expert baca. Oh, aku coba aja ya. Coba kamu, Tapi coba kamu. tapi diingat pertanyaan dia tadi. Ya. Caranya, pertanyaan dulu ya. Caranya. Cepet nih gue nih ya. Heeh. Bisa gue. Ada pertanyaan untuk Ustadz Felix. Ngomongnya ke kita. Atau Bang Sifrun. Ada atau Bang Sifrun. Masa? Beneran emang gue lu suka bikin-bikin kayak tadi. Nah, atau Bang Sifrun. Setelah keuskupan Turki. Pantesan dia pakai bel-bel begini.
Kamu sudah. Bangsanya pakai bel-bel. Keuskupan Turki jatuh ke kekhilafahan. Oh, bener. keuskupan. Tapi bukan Konstantinopel. Bener. Apakah jalur perdagangan ditutup sehingga bangsa Eropa harus samudra dan mengakibatkan penjajahan termasuk di Indonesia? Kok kesannya jahat ya? Kayak kekhilafahan menyebabkan penjajahan gitu. Jadi dia nanya gini, apakah gara-gara kekhilafahan jadi kan jalurnya tertutup tuh Eropa sampai mereka tuh harus Muter. menjajah Indonesia supaya bisa hidup gitu. Itu pertanyaan dia. Oh iya, aku juga suka Jepangan sampai sekarang sih, tapi nggak toksik. Insya Allah sekarang bisa mengurangi, nggak kayak dulu. Dan seterusnya panjang lah. Oke, intinya gitu. Aku mau berdamai dengan masa lalu, jadi aku tulis lagu tentang Rasulullah. Baru kali ini sih tulis lagu, belum ada nada juga. Itu puisi. Lagu gak ada nada. Tapi aku nggak tahu mau diapain ini lirik, jadi aku kirim aja ya sekalian. Oh, dia ngirim. Oh iya, yang tadi di Disco. Oh ini jangan-jangan. Sampai gua buang apa ini bel-bel ini. Jawab dulu aja sambil nunggu ini. Oh, iya. Jawab dulu aja yang pertama. Yang pertama, Bisa dan tidak sebenarnya menurut gue ya. Tergantung jurusannya apa sih. Kalau emang misalkan nih di titik yang paling bertentangan banget deh, jurusan lu adalah jurusan ekonomi yang kapitalis misalkan ya. Which is itu udah benar-benar kan beda banget sama Islam. Itu pun kemarin Ustadz gue sempat bilang kayak lu belajar tapi dengan niat untuk mempelajari bahwa ini tuh keliru kayak gitu sih. Tapi kalau di sisi lain kayaknya semua bisa disambi kayak komunikasi, berarti gue belajar bahwa ganti gue pakai untuk dakwah. Kayak gue belajar matematika biar nanti ketika di pekerjaan gue amanah misalkan kayak gitu. Iya, apalagi dia anak apa sih IPA apa IPS ini anak IPA. IPS itu paling bisa banget loh dibawa ke dakwah. Paling bisa banget menurutku karena dia ilmu sosial kan. Karena kan kalau dakwah kita ngomonginnya sosial gitu sih paling. Kalau yang ilmu IPA yang gue lihat ya anak-anaknya tuh jadinya malah menggunakan itu untuk lebih amanah ke pekerjaan, jadi expert di bidangnya. Misalkan kayak dokter nih, udah banyak kan yang dokteran muslim. Nah, kita mau bikin lagi kayak zaman dulu di mana kita tuh punya ahli kedokteran tapi yang muslim gitu loh. Jadi satu kebanggaan sendiri. Kayak gue punya guru ustadz tuh, gue baru tau ternyata dia rektor. Nah, jadi gue baru tau, dia bilang gini, aku jadi rektor biar tanda kutip orang tuh mau denger dakwah gitu loh. Jadi niatnya tuh bahkan se-level itu. Jadi bisa aja sebenarnya kalau mau di ini sih. iya, dakwah itu kan luas. Luar bener. Ilmu Allah luas. Jangan terkekang sama satu kurikulum atau satu jurusan. Semuanya bisa dipakai buat dakwah. Semuanya ilmu Allah itu luas. Nah, apa kedua? Yang kedua, Keuskupan tadi yang bikin kita heboh. Udah pengen agama orang. apakah kemudian Gara-gara khilafah bukan kekhilafahan itu ya? Pembebasan sama Sultan Muhammad Al-Fatih. Iya, itu masih- yang pas itu kekhilafahannya Abbasiyah, Abbasiyah, bukan ya. Ottoman, belum Turki. Ya. Pada saat itu kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah menutup jalur perdagangan yang ada di Eropa. Jadi ditutup. Padahal itu adalah jalur sutra, terminal internasional itu di Konstantinopel. Sehingga membuat Belanda dan kemudian Eropa itu yang butuh penghangat, butuh jahe, butuh pala, rempah-rempah buat menghangatkan tubuh mereka. Mereka kemudian menyusuri ke India. Terus ke India, ternyata India cuma agen kedua, reseller, reseller. Akhirnya pergi sampai ke Malaka, sehingga sampai di Malaka mereka menyebutnya sebagai Samudra Hindia. Karena dugaan awalnya itu Hindia yang punya. India. Ini samudranya nih gitu. Indonesia disebut Hindia. Sama juga agamanya banyak agama dari orang India. Hindu ya. Nah, itu yang pertama. Memang ada penutupan. Apakah kemudian jahat? Memahami sejarah tidak kemudian satu jalur. Sejarah itu satu kejadian di masa lampau yang terbentuk atas banyak kejadian yang lain. Betul. Gitu kan ya? Yang pertama, kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih apakah benar atau salah? Jangan pandang benar atau salah. Karena ini proses, kalau Sultan Muhammad Al-Fatih masih memfasilitasi dan membiarkan orang-orang Eropa yang kafir yang memperangi umat Islam dan punya semangat perang salib, Sultan Muhammad Al-Fatih juga salah kan? Iya benar. Karena ngasih makan gitu loh, ngasih makan kepada kafir harbi gitu loh. Tapi kemudian kalau menutup berarti sampai ke Indonesia lah, itu kan aspek sejarah. Aspek sejarah nggak bisa
implikasi-implikasi nggak bisa dipandang satu. Buktinya nanti kemudian Ottoman atau Kekhilafan Turki Utsmani kan tetap Mengirimkan. peduli, Iya, benar, tetap peduli benar. sama Aceh ketika Aceh dijajah sama Dijajah, Portugis sama kemudian yang lainnya juga. Gitu. Kejawab teman-teman ya. Ya. Makanya ikut kelas Sirah Nabawi. Di mana linknya? Linknya di Linknya di- Makanya punya website. di loket. Tapi nongol posternya. Yoi, keren, bagus. Sebelahnya Coki Pardede. Baik, saya akan menyanyikan lagu yang telah dikirim. Nangis. Anjing. Ada artinya. Ada artinya, coba. Kuat. Ini demi kami keringat dan air matamu bercampur di tempat itu. Suara pedang bergema. Meski kau terluka, meski kau lelah, engkau tersenyum. Oh. Kita nyanyikan. Ini Bikin. bikin nada. Bikin mana? Coba. Bikin lagu ya. Ya, yuk. Piano tolong. Ini spontan aja ya. Iya, spontan aja, nggak tahu juga aku. Iya, Kalau aku versi Jepangnya, kamu nyanyi satu lirik, nanti kamu baca. Iya. Demi Kan si sosok pacet. keringat Translate. dan air matamu. Ini bukan lagu gitarnya sih, suara lo. Gua tuh pengen baca. Oh, gitu lagunya. Oh, iya, Pak. Kau selalu memikirkan kami. Terima kasih. Udah, terima kasih. Mana? Terima kasih. Kok jam ke situ sih? Ini gua nunggu lirik kedua, Jepang. Coba ya, yang Jepang. Nah. Enaknya yang Jepang, nggak tahu artinya kan. Jadi nyanyi lempeng aja, kita nggak tahu artinya nih. Nah. Ya. Coba. Itsumo bokuro. Demi kami keringat dan air mata. Ya udah, ayo. Ayo mana nih? Itsumo bokura wo oteru arigatou. Kimi no koto itsumo wo suteru komene. Ikiru hou wo shiteru ka arigatou. Kimi wo shigata na yome ne aita ne. Shinjiku te aisuru te. Ini lagunya sedih, Pak. Oh iya. Oh, ya Nabi ya. Kenapa jadi gini kita? Naruto. Pilihnya Jepang. Iya. Aku tuh ngebayangin Kenapa kayak perjuangan jadi Hokage? Aku bagus liriknya ya. Ya, ini insya Allah kita bisa kasih kau secahyo. Ya, jangan kita bikin. Tapi ini sedih sih, kayak aku bilang ingin bertemu, bilang meyakini, mencintaimu. Bohong itu hanya perkataan saja. Jadi kayak dia ngerasa kayak dia tuh Iya. bagus sih, ini serius, liriknya bagus ya. Iya, masa kamu terima kasih. Lagi deh, aku bilang mencintaimu, ini mencintaimu, terus apa? Tapi bohong. Tapi bohong. Itu palsu. Iya, lagunya siapa ya? Iya, ada lagu orang itu nggak tahu siapa. Oke, makasih buat siapa tadi namanya? Sampai lupa gue namanya. Iya, namanya Mira. Mira. Udah nama cuma satu, kita lupa lagi. Makasih buat Mira yang udah ngirimin karyanya yang keren banget. Keren banget, Kita keren coba nanti siapa tahu ini jadi lagu dan kita bisa upload di Yungaji TV. Iya. Luar biasa, keren. Ya udah, makasih Mira. Bye bye.